warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis ini, sebuah majelis yang kita berharap darinya tambahan iman, tambahan ilmu, dan tambahan amal. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan memberikan taufiknya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita ilmui, apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan dari majelis ini. Jamaah pengajian a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita masih bersama-sama membaca dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai kepada bab taubah, yaitu pada hadis yang ke-19. Di sini disebutkan wa an Zirrin ibn Hushayn wa an Zirrin ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn faqala ma jaa'a bika ya Zirr faqultu ibtigha'a al-ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad haka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-ghaiti wal bawli wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an? Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fabayna nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sawtin lahu jahuriyyun ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha ummu. Faqultu lahu wa yahaka
siratika fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha faqala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Fama zala yuhaddithuna hatta yadhkura baban min al-maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqib fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Faqala Sufyan ahad ar-ruwat wa qila asyam khalaqahu Allah ta'ala yauma khalaqa samawati wal ard maftuhan lit-taubah la yughlaq hatta tatlu asyamsu minhu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Zirrun ibnu Hubeish. Kata Zirrun ibnu Hubeish, qala, dia berkata, ataitu Safwan ibn Asal. Kata Zirrun ibnu Hubeish, katanya, aku mendatangi Safwan ibn Asal, semoga Allah meridhoinya. Jadi kita ulangi bahasanya Zirrun ibnu Hubeish ini salah seorang tabi'in. Dia salah seorang tabi'in. Dia mendatangi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibn Asal. Safwan ibn Asal ini salah seorang sahabat. Kemudian Zirrun ibnu Hubeish ini salah seorang tabi'in. Suatu saat Zirrun ibnu Hubeish ini mendatangi Safwan ibn Asal, semoga Allah meridhoinya. As'aluhu 'anil masih 'alal khuffain. As'aluhu, aku bertanya kepadanya tentang al-mashu 'alal khuffain, tentang masalah mengusap khuf, mengusap kedua sepatu. Jadi Zirrun ibnu Hubeish datang kepada Safwan ibn Asal dan bertanya kepadanya tentang permasalahan mengusap kedua sepatu. Maksudnya di sini adalah tentang mengusap kedua sepatu ketika berwudu. Zirrun ibnu Hubeish bertanya kepada Safwan tentang permasalahan mengusap kedua sepatu atau kedua khuf ketika berwudu. Maka Safwan berkata kepada Zirrun ibnu Hubeish, "Ma ja'a bika ya Zirrun?" Apa yang mendorongmu untuk bertanya tentang hal tersebut ya Zirrun? Apa yang menyebabkan kau datang kepadaku untuk bertanya tentang permasalahan tersebut? Fakultu, maka Zirrun ibnu Hubeish berkata, aku berkata, ibtigha'al ilmi. Aku bertanya hal tersebut karena ingin mengetahui dalam rangka mencari ilmu. Aku bertanya kepada engkau tentang mengusap kedua sepatu karena aku ingin mengetahuinya. Aku ingin menuntut ilmu kepada engkau. Faqala, maka berkata Safwan ibn Asal, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Kata Safwan ibn Asal, sesungguhnya para malaikat mereka menaruh atau menghentikan sayapnya, tidak terbang, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena dia ridho terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu.
Maksudnya bahasanya para malaikat mereka itu menghentikan sayapnya atau tidak terbang dengan mengepakkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu, karena mereka ridho terhadap apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Jadi ketika ada seorang belajar ilmu, pergi untuk menuntut ilmu, maka para malaikat mereka menghentikan sayapnya, berhenti dari terbang, karena dia ridho terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Jadi kata Sofwan bin Asal kepada Zirun, sungguhnya para malaikat menghentikan sayapnya atau tidak terbang demi seorang penuntut ilmu karena dia ridho terhadap apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan seorang yang pergi untuk menuntut ilmu. Bahwasanya para malaikat mereka menghentikan terbangnya karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Faqultu, maka Zuhair bin Hubais berkata, innahu qad haka fi sadri, sesungguhnya telah terbetik di dalam hatiku, di dalam dadaku, telah terbetik di dalam dadaku. Al-mashu 'alal khuffain, tentang mengusap kedua khuf atau kedua sepatu. Ba'dal ghaid wal baul, setelah seorang itu buang air besar atau buang air kecil. Jadi maksudnya bahwasanya Zuhair bin Hubais itu dalam hatinya ada keraguan-raguan tentang mengusap kedua sepatu, atau terbetik di dalam hatinya bahwasanya dia ingin mengusap kedua sepatunya ketika dia buang air besar atau buang air kecil. Karena dia masih ragu-ragu terhadap permasalahan tersebut, kemudian dia bertanya kepada Sofwan ibn Asal tentang permasalahan tersebut. Kata Zuhair bin Hubais di sini, sesungguhnya telah terbetik di dalam hatiku keinginan untuk mengusap kedua sepatu ketika habis buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta mar'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Sofwan adalah salah seorang sahabat Nabi. Wa kunta mar'an min ashabi Nabi, dan engkau wahai Sofwan adalah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, kemudian aku datang kepada engkau untuk bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, hal sami'tahu, apakah engkau mendengar, yadhkuru fi dzalika, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tentang hadis tentang mengusap sepatu. Jadi Zuhair bin Hubais ini ada keinginan dalam hatinya atau terbetik dalam hatinya ingin mengusap kedua sepatunya ketika habis buang air besar atau habis buang air kecil, tapi dia masih ragu-ragu apakah permasalahan ini benar, apakah permasalahan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Akhirnya dia datang kepada Sofwan ibn Asal dan dia bertanya kepada beliau, kepada Sofwan ini, tentang kebenaran permasalahan tersebut, apakah perkara tersebut benar-benar diajarkan oleh Nabi SAW apa tidak. Kemudian berkata Sofwan, qala na'am, kata Sofwan, na'am, ya. Kana ya'muruna idza kunna safaran, kana ya'muruna, bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safaran aw musafirin, kalau kita sedang dalam safar atau sedang dalam perjalanan jauh, kalau kita sedang berada dalam perjalanan jauh, ala nanzi khifafana, agar kita tidak melepas
khuf khuf